Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun di antara kamu yang masuk surga karena amal ibadahnya, dan juga ibadahku, kata Rasulullah. Tetapi seseorang itu masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam konteks ayat dan hadis ini ada dua riwayat menjelaskan. Pertama, suatu ketika ada hamba Allah yang beribadah kepada Allah selama 500 tahun di atas sebuah bukit. Di atas bukit itu Allah memancarkan air tawar yang bersih dan bening. Dan di atas bukit itu pula Allah menumbuhkan satu pohon delima yang setiap malam berbuah satu delima yang sudah masak. Setiap harinya hamba Allah ini menggunakan air yang tawar itu untuk mandi, berwudu, dan minum. Kemudian dia memetik buah delima yang sudah masak untuk dia makan. Setelah itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia beribadah kepada Allah, dia selalu berdoa kepada Allah agar dia diwafatkan dalam keadaan bersujud. Kemudian doa hamba Allah ini dikabulkan. Dia pun meninggal dunia dalam keadaan bersujud. Subhanallah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah hari kiamat tiba, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, "Hai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku." Mendengar Allah berkata untuk memasukkan hamba Allah ini ke dalam surga karena rahmat Allah, dia protes kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu karena amal ibadahku." Kemudian Allah berkata lagi, "Hai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku." Hamba Allah ini kembali berkata, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu karena amal ibadahku." Sampai 3 kali Allah berkata, "Wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku." Maka 3 kali pula hamba Allah ini berkata, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu karena amal ibadahku." Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, "Hai malaikat, coba kau hitung berapa nilai ibadahnya yang dia lakukan selama 500 tahun. Bandingkan dengan nikmat yang aku berikan kepadanya, mana lebih besar? Ibadahnya atau nikmat yang aku berikan kepadanya?" Setelah dihitung, ternyata nikmat yang Allah berikan kepadanya jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai ibadah yang dia lakukan selama 500 tahun. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, "Hai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam neraka." Lalu ketika hamba Allah ini akan diseret ke dalam neraka, dia berkata, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu karena rahmatmu." Lalu kemudian
hamba Allah ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Riwayat kedua. Suatu ketika Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar, Hujjatul Islam, sedang menulis sebuah kitab. Ketika dia menulis sebuah kitab, tiba-tiba seekor lalat hinggap di ujung penanya dan meminum tinta yang ada di ujung pena. Karena kasihan, Imam Al-Ghazali membiarkan lalat itu meminum tinta yang ada di ujung penanya. Kaum muslimin, tidak lama setelah kejadian itu, Imam Al-Ghazali meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, seorang sahabat Imam Al-Ghazali bermimpi bertemu dengannya. Lalu terjadilah dialog. Wahai Hujjatul Islam, bagaimana perlakuan Allah kepadamu di sana? Imam Al-Ghazali menjawab, Alhamdulillah, Allah telah menempatkan aku di sisinya, di tempat yang mulia. Gerangan apa yang menyebabkan Allah menempatkanmu di sisi yang mulia? Apa karena ibadahmu? Apa karena ilmumu yang luas? Imam Al-Ghazali menjawab, bukan. Bukan karena ibadahku, bukan karena ilmuku, tetapi Allah menempatkan aku di sisinya, di tempat yang mulia, karena aku pernah membiarkan seekor lalat meminum tinta di ujung penaku, karena aku kasihan kepadanya. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, cuplikan dua kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa rahmat Allah adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita dapatkan, karena sebesar apapun nilai ibadah yang kita lakukan, meskipun selama 500 tahun, ternyata tidak cukup untuk menebus surga yang Allah berikan kepada kita.